bersama-sama mendengarkan penjelasan mengenai kompetensi umum SKKNI, marilah kita sekarang bersama-sama mendengarkan penjelasan mengenai kompetensi inti SKKNI. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan terkait dengan kompetensi inti. Secara umum ini ada dua bagian utama. Ini pertama adalah terkait dengan bagaimana kita merencanakan kegiatan penilaian, dan yang kedua adalah bagaimana kita melaksanakan tahap penilaian atau verifikasi. Jadi inti dari merencanakan penilaian dan namanya juga rencana. Jadi sebelum audit kita tuh harus membuat audit plan. Jadi kenapa kita penting membuat audit plan? Jadi ini bukan hanya untuk kepentingan auditor saja kita membuat audit plan, tapi juga punya untuk kepentingan auditi. Jadi manfaatnya ada dua. Jadi membuat audit plan ini bagi auditor sangat penting, terutama dalam rangka supaya kita bisa melaksanakan kegiatan audit secara efektif dan efisien. Kenapa harus dilakukan secara efektif dan efisien? Karena kegiatan audit itu bukan kegiatan sensus, jadi dibatasin oleh waktu. Jadi oleh karena itu kita harus melakukan perencanaan sejak awal supaya kegiatan bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Jadi kepentingannya seperti itu. Kegiatan audit plan itu manfaat buat auditor. Kemudian untuk auditi, tentunya audit plan ini bisa menjadi rencana yang harus disiapkan oleh auditi. Jadi terkait dengan resource apa yang harus mereka siapkan ketika nanti kunjungan ke lapangan, ketika proses audit itu berjalan. Jadi bisa merencanakan transportasinya seperti apa, karena di lapangan itu tidak sama dengan di kota, jadi harus direncanakan. Apalagi untuk daerah-daerah yang rawan, misalnya kita menggunakan akses menggunakan speedboat, itu nanti ada zonasi. Jadi harus dari level yang rendah, ketika pindah ke level yang tinggi kita harus ganti speed. Jadi apakah harus diangkat speednya atau harus menyiapkan speed baru. Itulah konteks kepentingannya bagi auditi. Demikian juga dengan nanti di samping transportasi adalah SDM. Jangan sampai ketika kita verifikasi ke lapangan, personil yang ingin kita wawancara, ingin kita verifikasi di lapangan tidak ada. Jadi itu kepentingan buat audit juga sangat-sangat penting. Termasuk perbekalan. Apalagi kalau perbekalan konteksnya ketika perjalanan itu jauh. Jadi kadang-kadang kita harus makan siang di lapangan yang disiapkan oleh auditi. Jadi memang harus tahu audit plan-nya seperti apa. Kemudian terkait dengan pelaksanaan penilaian. Jadi pelaksanaan penilaian ini adalah kita melaksanakan penilaiannya. Jadi intinya di situ audit. Dari yang sudah kita rencanakan, kita akan memverifikasi bagaimana kelengkapan dokumen yang sudah kita susun di dalam audit plan tadi. Kita akan perlu banyak sekali dokumen. Jadi kita cek dokumennya, kemudian kita verifikasi isi dokumennya, kemudian kita juga akan melakukan kunjungan lapangan ketika proses verifikasi seperti itu. Jadi cek dokumen, kemudian kita verifikasi dokumen, kemudian kita buktikan di lapangan seperti apa, apakah semua bukti-bukti tadi menjadi bagian dari bukti yang objektif. Jadi bukti yang objektif, bukan sekedar mengumpulkan bukti, tapi rangkaian tadi menjadi kita analisis, kita rangkum semua dari bukti-bukti itu menjadi suatu kesimpulan di dalam verifier. Jadi saya kira itu untuk proses verifikasi. Dan satu lagi yang terkait dengan temuan, dan ketika kita memverifikasi, proses verifikasi kita ada temuan, itu harus kita sampaikan. Ketidaksesuaiannya di mana? Hal ini penting kita sampaikan ke auditi supaya ketika audit berakhir atau ketika closing meeting itu tidak terjadi perdebatan yang tidak berujung, karena siapa tahu sebenarnya buktinya itu ada kalau kita verifikasi ketika ada temuan, hanya mungkin belum ditunjukkan. Itulah
pentingnya kita melakukan verifikasi dan komunikasi yang efektif dengan auditi. Jadi saya kira secara umum terkait dengan kompetensi inti, bagaimana menyusun audit plan, bagaimana kita melakukan verifikasi, itu yang harus kita lakukan di lapangan. Saya kira itu, terima kasih.